petani Aceh TV. penting dan peran yang kami harapkan di Apindo ke depan. Bagaimana menjembatani UMKM yang jumlahnya banyak itu di Sumatera Barat itu bisa masuk kepada pasar yang lebih baik, ya, lebih meningkat. Seperti saya tadi adalah UMKM naik kelas. Inilah yang memang kita harapkan kepada para pengusaha-pengusaha. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur, Pak Ibu, memang ada beberapa orang pengusaha yang sudah berusaha untuk membantu kita sementara untuk hal ini. Ya, malam tadi saya ketemu dengan salah seorang pengusaha, yaitu yang memfasilitasi ya produk-produk kita di Sumatera Barat itu dibawa ke Malaysia. Dia bina ya UMKM-nya dan kemudian dia standarisasi dan kemudian difasilitasinya untuk dikirimkan ke Malaysia dengan memanfaatkan ruang-ruang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan alhamdulillah yang bersangkutan insya Allah nanti akan dikirim melalui Dumai nanti ke Melaka ya, dan itu sudah ada yang bersangkutan sudah punya gudangnya di Dumai dan sudah punya gudangnya di Melaka. Nah, tinggal dan kemudian yang bersangkutan membantu untuk shipping ya produk ini. Yang begini yang memang kita harapkan. Karena memang yang namanya UMKM kita di Sumatera Barat seperti tadi juga sampaikan, mungkin di faktor pendidikan ya memang perlu diedukasi, perlu dibimbing seperti program yang dilakukan oleh Apindo untuk tahun ini dan juga yang telah berlalu ya, sehingga memang produk yang dihasilkan itu memang bisa memasuki pasar yang lebih baik ya, dalam mungkin pasar ekspor katakanlah begitu. Alhamdulillah kami juga bersyukur ya, kemarin kita mendapat informasi ya dari seorang pengusaha kita yang juga berasal di Sumatera Barat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar itu Minang Kakao ya, coklat. Rupanya coklat kita di Sumatera Barat ini adalah semacam coklat yang terbaik di dunia. Nah, yang bersangkutan membina petani ya, dan kemudian distandarisasi produknya dan kemudian dia kolek dan kemudian ya dia hasilkan produk yang bernilai dari bahan-bahan tersebut. Nah, maksud itu kita harapkan kepada pengusaha-pengusaha ini yang kita harapkan. Ya, kenapa? Karena seperti kami katakan tadi, mungkin SDM kita juga masih, apalagi wawasannya, ya, pengetahuan apa yang lebih luas mungkin masih terbatas. Dan keberadaan Apindo ya, dan kemudian juga untuk asosiasi pengusaha yang lain, inilah yang menjadi harapan kita. Dan memang kita di Sumatera Barat ya juga sudah berusaha untuk bagaimana tahun untuk RPJPD kita, Bu Sinta sampaikan tadi, itu hilirisasi sudah menjadi pilihan kita. Insya Allah ini beberapa hari ke depan saya akan ketemu dengan asosiasi pengusaha kelapa sawit. Ya, memang kita mendorong bagaimana hilirisasi kelapa sawit itu ada di sini, ya, sehingga itu akan berdampak. Ya. Dan kemudian juga kita sesungguhnya dengan Kementerian Koperasi, ya, pada lebih kurang 4 tahun yang lalu itu sudah berkomitmen untuk membantu, ya, petani kelapa sawit kita, yaitu kebun rakyat. Ya, untuk membantu mesin sehingga nanti mereka bisa menghasilkan minyak ya, jadi tidak TBS lagi yang mereka jual tapi sudah minyak, tapi sampai sekarang itu belum terrealisasi. Nah, kita menyebut baik hal yang seperti itu. Nah, inilah yang memang yang kita harapkan Bapak Ibu, sehingga memang ya apakah perkebunan rakyat ya, dan kemudian juga mungkin perkebunan perusahaan-perusahaan ya
yang kita harapkan ini bisa menggandeng, bisa mendampingi ya pekebun kita. Demikian juga UMKM yang banyak di wilayah Sumatera Barat ini, kita harapkan juga pengusaha-pengusaha bisa mendampinginya dan bisa memfasilitasi sehingga masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, kalau ini yang memang terjadi, yang jumlah UMKM yang 700 ya 50.000 lebih kurang tadi, maka saya kira ya akan berdampak ya kepada pengurangan pengangguran, akan berdampak kepada peningkatan pendapatan, dan kemudian juga faktor kesejahteraan yang lain. Nah, maksudnya itu dengan kehadiran, dengan adanya acara konsultasi, rapat kerja konsultasi DPP Apindo Sumatera pada hari ini, kita harapkan ini akan bisa menjawab hal yang kami sampaikan tadi. Karena menurut kami, untuk sekarang ini yang memang kita butuhkan. Ya. Kalau untuk modal menurut kami, ya mungkin akses modal sudah terbuka. Tapi sekarang ini bagaimana pasar dari produk-produk UMKM ini. Ini yang menjadi permasalahan berat kita. Ya. Nah, maka itu mudah-mudahan dengan rapat kerja Apindo pada hari ini akan bisa mencarikan solusi, dan kemudian juga para pengusaha-pengusaha di Apindo ini juga bisa berperan untuk menjembatani ya produk UMKM kita ini ke pasar ya, yang lebih baik sampai kepada pasar-pasar internasional seperti yang kami contohkan tadi. Nah, proses itu mudah-mudahan akan muncul. Nah, kebetulan pengusaha tersebut, saya tidak tahu apa sudah mengenal Apindo atau tidak, tapi yang bersangkutan adalah menetap di Malaysia, ya, dan cuma memang orang tuanya adalah dari sini. Ya, alhamdulillah kita senang sekali ya, kepada para perantau kita ya membantu, mendukung, berperan merangka untuk menjembatani. Nah, kami yakin ya ini memang kita berikan dukungan secara maksimal ya, sehingga memang ini akan bisa lebih banyak lagi yang akan memfasilitasi, termasuk juga mungkin barangkali di sini Kadin ya, dan kita harapkan dia bisa membantu juga Bapak Ibu semua para pengusaha. Sekarang ini yang kita mengalami kendala adalah yang lebih real lagi adalah yaitu Gambir. Belum pernah pengusaha yang menawarkan diri untuk menjembatani itu. Selama ini kita banyak menceritakan, bagaimana Gambir kita ini kalah. Ya, kalau itu diserahkan kepada petani, saya kira akan mampu mereka menghadapi konglomerasi. Nah, sekarang kita sedang berusaha kepada Menteri Perdagangan bagaimana ekspor yang selama ini baru Gambir, sementara produknya sudah sampai ke Cicin, tapi ekspor yang dinilai itu masih Gambir. Nah, kita harapkan ini ada pengusaha seperti ini, ya. Dan ini yang kita harapkan, ya. Ini yang kita harapkan. Jadi dari Apindo yang kita harapkan, dari Kadin ini yang kita harapkan, dari Ibu semuanya ini yang kita harapkan, ya. Sehingga Gambir yang memang menjadi produk andalan kita Sumatera Barat ini, ya, ke depan juga akan bisa mendapat tempat. Sekarang ini kita masih dikendalikan, ya, oleh eksportir yang notabene itulah dari India semua, ya. Nah, pada hal ini saya harap ya, kita tunggu bagaimana pikiran-pikiran cerdas dan kemudian masukan-masukan daripada Apindo Sumatera Barat untuk mencari solusi untuk hal ini. Dan karena memang ini ada di depan mata kita sekarang ini, di samping juga permasalahan yang lain. Terima kasih atas rapat kerja dan konsultasi pada hari ini. Mudah-mudahan beberapa hal yang kami sampaikan tadi akan bisa menjawab dengan pertemuan ini akan bisa menjawab masalah tadi. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Pak Rektor yang alhamdulillah sudah membantu hilirisasi daripada Gambir ini, ya, bersama dengan pengusaha, ya, untuk menjadi bahan untuk tinta pemilu. Nah, sebetulnya hilirisasinya banyak, untuk penyamak kulit juga bisa, untuk bahan obat-obatan juga bisa, dan kemudian juga untuk banyak hilirisasi yang bisa dimanfaatkan itu. Tapi saya tunggu dari Apindo untuk menjawab dengan solusi untuk ini semuanya. Itu mari sama-sama kita buka secara resmi rapat kerja dan konsultasi DPP Apindo Provinsi Sumatera Barat pada hari ini.
dengan sesama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara rapat kerja dan konsultasi ini dengan lancar dari awal sampai akhir dan akan menghadirkan buah pikiran, ide-ide, masukan-masukan kepada kami di Sumatera Barat untuk mencarikan solusi terhadap beberapa permasalahan tadi. Mohon maaf, terima kasih karena Ibu Sinta tadi berpantun. Ya, saya juga kalau saya tidak berpantun. Ya, Ibu Sinta aja pintar pantun gitu. Ya, berarti kita juga sampaikan pantunnya. Makan nasi dengan palai badak, tambah nikmat dengan gulai paku. Jadi Ibu Sinta di sini makan orang Padang ini yang keras-keras, itu paku. Paku ini pakis. Apindo Sumbar bekerja nyata membangun Ranah Minang supaya lebih maju. Terima kasih. Balam bukan sembarang balam. Balam terbang ke Parak Kopi. Salam bukan sembarang salam. Salam pembuka rakyat Apindo yang selalu sehati. Memang Ketua Apindo Provinsi ini sering memberikan masukan kepada kami, Bu Sinta, dan juga berikan kritikan juga kepada kami. Kami senang, ya, karena memang Gubernur Sumatera adalah bukan malaikat, adalah manusia biasa. Kalau itu mungkin yang banyak kekurangan, kalau itu dengan adanya Apindo dan banyaknya baru semuanya akan memberikan masukan kepada kita semua. Makan nasi jota luar dadar, makan di rumah makan Padang. Selamat rakyat Apindo Sumbar, semoga menghasilkan keputusan dan cemerlang. Di Pulau Irian banyak burung cendrawasih. Ambil makanan dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ajari TV, saat detik-detik dan juga Ketua DPP Apindo Sumatera Barat pembukaan dari acara rapat kerja dan konsultasi provinsi DPP Apindo Sumatera Barat. Ini sebagai tanda rapat kerja dan konsultasi hari ini akan DPP Apindo Sumatera Barat 2026 resmi dibuka oleh Gubernur. Pemukulan gong ini tentunya menanda bagaimana juga rangkaian dari rapat kerja dan konsultasi ini. Permisi pemukulan gong. Kita izin Ibu Sinta, Ketua Umum Apindo. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Tanda resmi sudah tentunya rapat kerja dan konsultasi provinsi DPP Apindo Sumatera Barat 2026 resmi dibuka. Mohon izin Pak Gubernur, kita foto bersama. Pemirsa Ajari TV kembali ke studio John pertama Ajari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.